Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salahu rahmatan lil alamin. Pemirsa yang berbahagia, kali ini saya berada di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Darul Hikmah Borobudur, salah satu dari 12 Panti Asuhan Muhammadiyah di Kabupaten Magelang. Kali ini saya sangat berbahagia berada di tengah-tengah santri Darul Hikmah Borobudur ini, yang saya lihat wajahnya sangat ganteng-ganteng ya. Mudah-mudahan ini nanti menjadi generasi yang hebat pada zamannya. Nah, Borobudur itu di Magelang termasuk generasi awal hadirnya Muhammadiyah di Kabupaten Magelang. Ya, dari Sabrang Rawa ini ya. Nah, mudah-mudahan nanti dari tempat inilah akan lahir kader-kader yang menjadi anak panah Muhammadiyah yang menyebar ke seluruh penjuru tanah air. Kalau Anda ini dari berbagai penjuru, nanti akan menjadi anak panah yang menyebarkan Muhammadiyah ke berbagai daerah. Apapun keadaan Anda, tidak perlu pesimis, tidak perlu rendah diri, tidak perlu takut. Kamu tahu toh, kalau Nabi Muhammad ketika lahir itu tidak pernah ketemu bapaknya? Tahu Ustadz. Nah, apa sebabnya? Karena sejak Nabi Muhammad lahir di dunia, ayahanda dari Nabi Muhammad itu telah wafat. Ya, bagus. Jadi Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan kita bersama itu sejak lahir sudah tidak bertemu dengan bapaknya. Karena ketika Nabi Muhammad lahir, bahkan masih dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah meninggal dunia. Artinya Nabi Muhammad itu ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang sangat mulia, sekaligus berasal dari anak yatim. Nah, jadi kita bersama, mungkin Anda sekalian juga mengalami yang sama, menjadi anak yatim atau anak piatu. Itu berarti punya kedudukan seperti Nabi Muhammad, sehingga tidak perlu rendah diri, tetap optimis dan punya peluang untuk menjadi orang hebat, meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah pentingnya kita itu senantiasa punya harapan dalam menatap masa depan itu. Anak yatim itu bukan hina. Nabi Muhammad itu kan hidup ya ketika lahir tidak ketemu bapaknya, belum dewasa ibunya meninggal dunia. Nah, anak yang demikian itu kalau kita itu meneladani Muhammad menjadi orang yang sangat mandiri, orang yang sangat percaya diri. Nah, itulah yang harus kita teladani, kita bersama ini. Jadi Nabi Muhammad yang begitu sejarah hidupnya sejak kecil itu tidak normal ya. Kalau normal itu kan lahir punya ibu, punya bapak, terus nanti dewasa bersama bapak ibunya. Nah, itu kan yang biasa-biasa saja. Tapi Muhammad itu lahir dalam keadaan yang tidak biasa, tetapi tetap punya punya apa tadi? Rasa percaya diri, kemudian punya jiwa mandiri, sehingga menjadi orang yang sangat berprestasi, bahkan diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita teladani Nabi Muhammad SAW, karena memang Nabi Muhammad itu kedudukannya bagi kita adalah sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan
mendirikan persyarikatan kita itu dengan nama Muhammadiyah. Apa Mas arti Muhammadiyah? Muhammadiyah itu artinya pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus. Jadi Muhammadiyah itu artinya adalah pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan diajak untuk meneladani cara hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kebetulan salah satu di antara Anda adalah anak-anak yang garis hidupnya itu mirip dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ini untuk meneladani itu menjadi lebih terasa hebat, lebih terasa bersemangat untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi pribadi yang penuh harapan, yang mandiri, kemudian berprestasi. Siap Anda menjadi pribadi yang seperti itu? Siap. Nah, insya Allah nanti Anda akan menjadi orang yang sangat berguna bagi bangsa ini, juga berguna bagi Muhammadiyah. Nah, karena itu Al-Quran itu mengatakan betapa pentingnya mengasuh, membina, mendidik anak-anak yatim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 220 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair fa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'a'atakum innallaha azizun hakim. Tentang dunia dan akhirat. Kemudian mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah Muhammad, tadinya Nabi Muhammad disuruh menjawab kepada orang yang bertanya itu, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang berbuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan bagi kamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi Al-Quran itu sangat memberi tekanan, memberi perhatian yang khusus kepada anak yatim. Sampai ada ayat yang mengatakan yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Ada 13 ayat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan yas'alunaka, yang antara lain salah satunya adalah terkait dengan anak yatim. Nah, Al-Quran mengatakan bahwa mengasuh anak yatim itu adalah sesuatu yang sangat baik. Baik mengasuh di dalam rumahnya sendiri maupun mengasuh di dalam lembaga seperti yang kita tempati ini, itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Apakah mengasuhnya sendiri-sendiri atau bersama-sama, atau kita bersama ini saling menguatkan? Jadi Anda bersama-sama dari berbagai daerah yang berbeda, itu saling menguatkan, saling mendukung, tidak boleh ada yang saling menghina, tidak boleh ada yang saling mengejek satu di antara lain. Nah, insya Allah nanti akan menjadi anak-anak yang saling menguatkan. Itu modal dasar untuk menjadi orang hebat. Maka saya mengajak kepada semuanya, kita urus, kita didik anak-anak kita semuanya ini, karena mereka adalah saudara kamu, kata Allah. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jangan mentang-mentang punya bapak ibu utuh terus semena-mena terhadap yang bapak ibunya sudah tidak ada. Itu sangat tidak baik ya. Baik yang masih punya bapak ibu maupun yang kebetulan sudah ditakdirkan meninggal dunia, kita saling menolong, saling menguatkan, saling menghargai ya, saling menghargai. Yang sudah tidak punya bapak ibu ya tidak merasa rendah diri,
yang masih punya bapak ibu jangan gaya gitu. Jangan gaya kemudian mengece kepada yang sudah tidak punya bapak ibu. Kita semua adalah saudara. Yang dihargai oleh Allah adalah seberapa tingkat ketakwaannya, bukan asal-usulnya. Jadi ingat loh ya. Jadi yang dihargai oleh Allah adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi sekian ini di hadapan Allah, yang mulia adalah yang paling takwa, bukan yang paling tua. Jadi meskipun saya lebih tua dari Anda, belum tentu lebih mulia dari Anda. Kalau Anda lebih takwa dari saya, Andalah yang lebih mulia di hadapan Allah. Jadi memang Allah menciptakan bermacam-macam ya. Ada yang ganteng, ada yang irungnya mancung, ada yang agak pesek gitu ya. Nggak usah sedih, itu memang diciptakan bermacam-macam. Untuk apa? Lita'arofu, supaya saling mengenal. Saling mengenal itu saling ngerti asal-usulnya, ngerti wataknya. Oh ini gampang nangis umpamanya, kan itu namanya ngerti wataknya, mengenal. Sehingga kalau tahu temannya gampang nangis, ya jangan digoda supaya tidak menangis. Jadi tugas kita adalah saling menguatkan. Lita'arofu itu artinya kalau sudah saling mengenal, maka yang kuat menolong yang lemah, yang lemah ditolong oleh yang kuat, atau bahkan yang lemah pun bisa menolong yang kuat ya. Bisa tidak? Oh, yang lemah itu menolong yang kuat. Sangat bisa, karena dulu ada kisah toh di buku-buku yang kita baca itu, ada macan terjerat di dalam jaring, sehingga tidak bisa keluar. Yang nolong siapa? Tikus. Jadi tikus kecil itu bisa menolong macan yang besar. Padahal tikus itu nek dimplok macan, itu kan ya tidak ada apa-apanya. Tetapi tikus yang kecil itu bisa menolong macan yang besar. Kemudian terkenal dengan ungkapan small is beautiful. Nah, kecil itu indah gitu. Sehingga kita itu tidak perlu merasa sedih, tidak perlu merasa rendah diri. Nah, yang paling penting adalah siapapun yang diberi amanah untuk mengurus anak yatim itu diurus dengan yang sebaik-baiknya. Tujuan utamanya adalah menjadikan anak-anak yatim itu punya harga diri yang setara dengan anak-anak yang lainnya, sehingga anak yatim itu tidak lagi rendah diri di hadapan siapapun, punya derajat, merasa punya kedudukan yang sama dengan siapa saja, karena sama-sama manusia. Meskipun bapaknya itu pejabat, tapi kalau dia itu perilakunya tidak baik, itu tidak lebih berharga daripada kita semuanya, saya dan Anda itu, yang termasuk warga negara biasa. Yang penting adalah bagaimana kita selalu berprestasi, memanfaatkan potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Betapa tidak sedikit ya orang-orang hebat itu yang berasal dari anak-anak biasa, bahkan anak yatim. Bukan hanya anak yatim miskin lagi, itu bisa menjadi orang hebat. Nah, salah satu contohnya ya Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu kan biasa saja, sudah yatim piatu, akhirnya menjadi hebat, menjadi orang yang hebat karena prestasi dan apa? Akhlak mulia. Jadi yang membuat orang itu jadi hebat, di samping karena prestasinya, juga akhlak mulia. Dan satu lagi, kepercayaan. Bisa dipercaya. Orang itu bisa dipercaya karena jujur. Nah, kalau orang itu jujur, maka akan bisa dipercaya. Maka saya mengajak kepada Anda sekalian, mari sejak kecil, sejak di sini, terus-menerus kita tanamkan, berusaha untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Kan sekian ini potensinya macam-macam. Mungkin ada yang pandai pidato,
Mungkin ada yang pandai bahasa Inggris, karena kalau ngomong nggak jelas gitu toh. Bahasa Inggris itu nanti ilatnya nggak jelas, nah itu bisa dikembangkan untuk ngomong bahasa Inggris. Ada yang pandai bahasa Jawa. Mungkin besok ada yang ahli masak. Ahli masak laki-laki banyak toh. Nah, itu potensi yang bisa diraih. Jadi jangan malu. Yang penting itu bukan besok mau jadi apa. Jadi Anda, anak-anakku ini ya, jangan berpikir besok mau jadi apa, tapi berpikirlah sok saya mau berbuat apa, atau besok saya mau membuat apa. Nah ini yang perlu dipikirkan. Kalau jadi apa itu bisa jadi yang dicita-citakan besok ketika kamu jadi orang sudah nggak ada gitu. Jadi misalnya mau jadi tukang pos yang antar surat, sudah nggak ada besok, sudah nggak ungsum ngirim surat pakai pos itu. Nah sekarang maka yang perlu siapkan adalah besok mau berbuat apa atau besok mau membuat apa. Nah itu mempersiapkan diri untuk mengembangkan bakat yang dimiliki. Kemudian yang kedua, membina diri dengan akhlak yang mulia, santun, kemudian menghargai, menghormati, dan seterusnya, percaya diri, itu ya. Itu yang perlu kita kembangkan. Dan satu lagi yang perlu dimiliki adalah kejujuran. Kejujuran itu mahal harganya ya, mahal harganya. Orang itu kalau 1-2 kali tidak jujur mungkin masih dipercaya, tapi kalau tidak jujur kok lebih dari 3 kali, orang sudah sulit percaya. Jadi contoh hanya berguru ya. Orang berguru begini, rumahku terbakar. Orang datang mau membantu untuk mengatasi kebakaran. Terus jebulannya enggak ada kebakaran. Nah, orang sudah pulang, agak menggerutu. Kurang ajar gitu loh, gitu. Kemudian lain kali ngomong begitu lagi, kebakaran. Ngapusi lagi. Ya, akhirnya orang kecewa lagi. Lalu yang ketiga kebakaran betul. Enggak ada orang datang gitu. Enggak ada orang datang. Karena apa? Karena sudah dibohongi 2 kali gitu. Nah, maka kejujuran ini menjadi perkara yang sangat penting. Salah enggak apa-apa. Yang penting jujur gitu. Jadi misalnya terlanjur keliru dalam melakukan sesuatu, tapi jujur saja, itu insya Allah akan lebih menenteramkan. Kepercayaan itu modal yang sangat penting untuk hidup hebat, ya, untuk hidup hebat. Apakah nanti Anda jadi pedagang, jadi pegawai, jadi petani, jadi tokoh masyarakat, jadi mubalek ya. Itu kalau jujur itu akan dipercaya oleh orang lain. Kejujuran itulah yang menjadi kekayaan kita yang paling mahal. Maka saya ajak kepada Anda sekalian untuk berusaha tetap jujur dalam situasi yang bagaimanapun. Jujur itu membuat jiwa jadi tenang. Nah, mudah-mudahan kita sekalian itu bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan tadi, yakni yang pertama, mengembangkan bakat yang dimiliki, jadi bakatnya beda-beda. Yang kedua, bergaul dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu santun, saling menghargai, ya. Kemudian yang ketiga, senantiasa berlaku jujur. Apa keutamaan yang paling utama dari Nabi Muhammad? Jujur. Sampai Nabi Muhammad diberi gelar apa? Al-Amin. Orang yang dipercaya, orang yang dapat dipercaya. Bahkan yang percaya kepada Nabi Muhammad bukan hanya orang Islam, orang musyrik pun percaya kepada Nabi Muhammad. Kalau urusan agama memang tidak percaya, tapi kalau urusan menitipkan barang, titipnya kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Karena jujurnya itu. Saya kira itu ya. Jadi anak-anakku siap menjadi anak-anak yang jujur? Siap. Ya, insya Allah kelak akan menjadi orang yang hebat dan bermanfaat, menjadi anak panah
yang mengembangkan Muhammadiyah ke berbagai daerah. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.